Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5276. Adegan pemakaman. Angin dingin melolong. Sekelompok orang dari Nusantara, Nanyang dan Tianzhu semua, menggigil cerdas pada saat ini. Dan kemudian bereaksi. Meskipun beberapa orang ingin mundur, mereka dipaksa oleh nafas. Beberapa pembangkit tenaga listrik tersembunyi di belakang mereka. Jadi mereka harus melangkah maju pada saat ini. Bajingan, beraninya kau menyeret Alex ke pemakamannya. Beberapa master seni bela diri arogan meraung marah. Dan pada saat ini, mereka semua mengeluarkan pedang panjang dari negara pulau di pinggang mereka dan bergegas maju dengan cepat. Kami akan membunuhmu untuk membalaskan dendam Alex. Ini hampir sama. Lebih cepat. Harvey York tersenyum tipis. Dengan tangan di punggungnya. Dan ketika orang-orang ini bergegas di depannya, dia menendang dengan kaki menyapu. Apa? Seorang ahli dengan aliran punuk hidung berteriak dan ditendang langsung ke tanah oleh Harvey York. Tergeletak di tanah terus-menerus berkedut. Setelah itu, Harvey York sama sekali tidak sopan. Satu kaki per kaki. Tetapi dalam sekejap, semua master besar Abihuliu ini ditendang dan kaki mereka patah. Terbaring di tanah berduka. Meskipun Harvey York tidak membunuhnya, orang ini kehilangan kekuatan bertarung mereka satu per satu. Kalian semua, apakah Anda akan membiarkan saya memberi Anda tumpangan? Atau langsung pergi ke pemakaman? Harvey York bertepuk tangan dan berbicara ringan setelah dia berurusan dengan master aborigin ini. Pilih dengan cepat. Jangan buang waktu semua orang. Ketika pemakaman selesai, semua orang akan makan malam. Makanannya akan segera dingin. Nak, kamu sangat sombong. Hari ini, lelaki tua itu akan datang untuk melawanmu. Pada saat ini, sosok dengan bau asam melintas dan muncul di depan Harvey York. Dia mengenakan pakaian tradisional Nanyang, dan seluruh tubuhnya berbau busuk. Dia tampak seperti monyet, yang membuat orang tanpa sadar mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia juga melukis benda-benda berwarna-warni dengan tinta di wajahnya. Dengan suasana yang aneh, yang membuat banyak gadis merasa kulit kepala mereka mati rasa hanya dengan melihatnya. Penyihir Nanyang. Harvey York melirik pria Nanyang di depannya dengan penuh minat. Namun, bukankah Nanyang selalu berurusan dengan penduduk pulau? Oh, aku mengerti. Orang-orang dari Aula Panjang Umur. Aku merusak perbuatan besarmu di Penang, Nanyang. Aku menemukan alasan kali ini. Jika kamu bisa datang untuk menggangguku, kamu tentu tidak akan melewatkannya. Apakah saya benar? Mendengar identifikasi Harvey York yang mudah tentang dirinya, penduduk asli Nanyang itu mencibir dan berkata, "Wah, karena kamu tahu mengapa orang tua itu datang untuk membunuhmu. Mengapa kamu tidak mati saja? Memberitahu Anda, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, tidak peduli seberapa kuat kamu. Jika kamu menyinggung penduduk pulau, kamu masih punya cara untuk hidup. Jika Anda menyinggung Aula Umur Panjang kami, tidak ada cara bagi Anda untuk hidup di surga dan di bumi. Hari ini, aku, Marcos Ruan, akan mengirimmu pergi. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya penyihir Nanyang kami." Ketika kata-kata itu jatuh, Marcos Ruan melambaikan tangan kanannya. Dan ada beberapa botol dan kaleng lagi di tangannya. Dan kemudian melihat Marcos Ruan meraihnya. Dengan tangan kanannya. Meraih kelabang secara langsung. Dan kemudian menghancurkannya. Ditemani oleh gerakannya, asap hitam menyebar. Dan ada
bau busuk di sekelilingnya. Tetapi retakan ruan berjalan langsung ke asap hitam dan menghilang dengan mencibir. Adegan ini langsung membuat banyak penonton berseru. Hanya bisa dikatakan bahwa penyihir Nanyang sangat misterius. Bab 5277. Tuan Muda York. Hati-hati. Penyihir Nanyang paling baik dalam menggunakan racun dan racun. Kamu akan mati jika kamu berpegang teguh pada itu. Di belakang, Rahel Hardy berbicara tanpa sadar. Karena dia adalah anggota senior Longman. Dan dia juga memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang penyihir Nanyang. Kedudukan silsilah penyihir Nanyang di Nanyang tidak kalah dengan kedudukan tanah suci pencaksilat di negeri H. Yang paling penting adalah bahwa para penyihir Nanyang ini aneh dan tidak dapat diprediksi ketika mereka membunuh orang. Banyak kali orang mati. Dan mereka tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Namun, dalam menghadapi situasi seperti itu, Harvey York hanya menyipitkan matanya. Dan kemudian mengambil langkah ke samping dengan ringan. Mendesis. Seekor ular berbisa diam-diam mendarat di tempat Harvey York baru saja berdiri. Dan langkah yang dilakukan Harvey York hanya membuat tembakannya jatuh dengan sia-sia. Sosok Ruan Retak muncul. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dan berkata, bagaimana mungkin? Kabut psikedelik saya tidak terlihat dan tidak berwarna. Bagaimana Anda bisa melewatkan triknya? Ternyata asap hitam yang dibentuk oleh kelabang yang dibobol Ruan barusan itu hanyalah tipuan belaka. Dia sudah menggunakan racun yang sebenarnya. Dan dia menutupi tempat Harvey York dengan keyakinan yang tak tertandingi. Masalahnya adalah itu tidak berhasil. Menurut perhitungannya, tidak peduli seberapa kuat seseorang, sulit untuk menghindari racunnya. Kemudian dia digigit oleh imut di tangannya lagi. Dan dia benar-benar harus mengupas kulitnya bahkan jika dia tidak mati. Namun di luar dugaan, serangan yang selalu ia lakukan menghanyutkan ribuan pasukan itu tidak berpengaruh. Pada saat ini, Marcos Ruan tidak bisa menahan perasaan dingin di sekujur tubuhnya. Kamu termasuk dalam garis keturunan penyihir Nanyang. Apakah kamu memiliki seseorang bernama Paul Ruan? Harvey York berbalik pada saat ini. Memandang Marcos Ruan dengan penuh minat dan berkata, itu kakak laki-lakiku. Bagaimana kamu tahu namanya? Ruan sedikit retak. Dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kakak seniornya sendiri sangat terkenal. Tetapi setelah dia dikalahkan oleh pelatih kepala negara H di medan perang. Dia tertegun sejak saat itu. Seperti orang lumpuh. Kakak senior saat ini telah bersembunyi selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti Harvey York mengenalnya? Harvey York berkata dengan enteng. Mereka tidak hanya saling mengenal, tetapi mereka juga bermain melawan satu sama lain. Jika dia mendapat 70% dari warisan sejati dari garis keturunan penyihir Nanyang, kamu bisa mendapatkan paling banyak 30%. Jika aku jadi kamu, aku akan berlutut sekarang dan memohon belas kasihan. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membiarkanmu pergi. Ruan retak sejenak. Lalu dia mencibir dan berkata, kakakku tidak berkelahi dengan siapapun selama bertahun-tahun. Dan yang paling dia benci adalah orang-orang negara H. Bagaimana dia bisa mengenalmu? Wah, temukan alasan yang lebih baik untuk berpura-pura. Gunakan kakakku untuk menakut-nakutiku. Kamu berpikir tentang keledai. Suara itu jatuh. Ruan meretakkan tangan kanannya. Dan sekarang ada orang-orangan sawah di tangannya. Dia menggumamkan sesuatu pada Harvey York. Lalu memenggal kepala orang-orangan sawah itu. Tak terlihat. Kekuatan aneh tampaknya muncul dari udara tipis. Dan ingin mematahkan leher Harvey York secara langsung. Tetapi saat dia bersentuhan dengan napas Harvey York, kekuatan aneh ini langsung menghilang menjadi ketiadaan. Aura pembunuh Harvey York yang terasah di medan perang adalah yang paling maskulin.
Kekuatan aneh semacam ini milik Yin ekstrim dan secara alami tidak berpengaruh padanya. Cabang Feng Shui. Harvey York melihat pemandangan ini dengan penuh minat. Nenek moyang dari garis keturunan penyihir Nanyang Anda tampaknya adalah seorang tukang kayu. Apakah ini teknik di paruh kedua seni Luban? Ruan retak sejenak, lalu berkata dengan marah, nenek moyangmu adalah tukang kayu. Asal silsilah penyihir Nanyang kami adalah dewa penyihir agung yang legendaris. Menghina barisan penyihir Nanyangku. Kamu pantas mati. Bab 5278. Tangan beracun. Kali ini, Marcos Ruan tidak menggunakan cara aneh apapun, tetapi menamparkan tangannya dengan marah dan bersiul ke arah tempat Harvey York berada. Pada saat tangannya ditembak, ada bau busuk yang datang ke wajahnya. Jelas, tangannya diracuni. Dan selama itu jatuh pada siapapun, itu bisa membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Menghadapi pukulan cepat dan mendesak Marcos Ruan, Harvey York menginjak kaki kanannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Retakan, sebuah bata biru retak dan terbang keluar, langsung ke tenggorokan Ruan Crack. Sangat cepat. Pertama datang pertama. Ruan Crack, yang telah membuat gerakan pembunuhan besar-besaran, menghadapi pukulan acak Harvey York. Tetapi pada saat ini dia hanya bisa mundur dengan marah. Karena dia merasa Harvey York, bajingan itu, terlalu celaka. Tidak hanya dia tidak berani melawannya secara langsung, tetapi dia juga menggunakan metode ini untuk mengalahkan jurus pamungkasnya. Tetapi pada saat ini, itu tidak cukup untuk memblokir langkah Harvey York. Setelah melangkah mundur, Ruan meretakkan tangannya di dadanya dengan ekspresi jijik. Retakan, kerikil yang tampaknya sederhana jatuh di tangan Ruan Crack. Detik berikutnya, suara patah tulang terdengar. Setelah itu, Yuli langsung menggendong tangan Marcos Ruan dan menamparkan keras dada Marcos Ruan. Wow, Ruan retak menjerit, dan terbang seperti anjing mati, dan berhenti ketika menabrak batu nisan di kejauhan. Dan saat dia berhenti, seluruh orang terus berkedut. Pada saat ini, Ruan retak dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bahkan tidak bisa menerima pukulan acak seperti itu dari Harvey York. Yang paling penting adalah kerikil kecil Harvey York jatuh di tudungnya, baik sengaja atau tidak sengaja. Pada saat ini, Marcos Ruan hanya merasa bahwa seni beracun yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun memudar sedikit demi sedikit. Saya takut bahwa segera, saya akan menjadi orang biasa. Memikirkan konsekuensi itu, memikirkan musuhnya. Tuan Ruan menggigil dengan cerdas pada saat ini, lalu menatap Harvey York dan menggertakkan giginya. Nama keluarga adalah York. Pembunuhan hanyalah anggukan. Kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Apa gunanya kau menghapusku? Mendengar ini, Andrea Chao dan yang lainnya semua terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pria besar seperti Marcos Ruan akan dikalahkan dalam satu gerakan. Dan dia juga dengan mudah dihapuskan oleh Harvey York. Mata Fernanda Luxic langsung menjadi sedikit lebih dalam. Dia dengan tenang mengeluarkan kotak kosmetik perak dan meliriknya, yang berisi cairan obat 3 warna dan jarum. Fernanda Luxic melihat benda ini, mengambil napas dalam-dalam dan melirik Harvey York. Cairan obat 3 warna adalah obat ajaib yang diberikan kepadanya oleh keluarga kerajaan di negara pulau. Menurut keluarga kerajaan, itu mengandung esensi yang dimurnikan dari darah 300 master seni bela diri. Jika disuntikkan ke tubuhnya, dia akan bisa mendapatkan kekuatan 300 master seni bela diri dalam waktu singkat. Namun, Fernanda Luxic tidak mau menggunakan benda itu hingga saat kritis. Bagaimanapun, mendapatkan kekuatan semacam ini pasti akan membayar harga yang sesuai. Beberapa orang Nanyang bergegas keluar pada saat ini, membantu Marcos Ruan berdiri, dan berkata dengan keras,
Tuan Ruan, ada apa denganmu? Apakah bajingan Harvey York ini menyerangmu? Marcos Ruan mengabaikan orang-orang ini, tetapi mendorong mereka menjauh. Lalu menatap Harvey York, dan berkata dengan dingin, "Bajingan, tahukah kamu apa konsekuensinya bagi kamu yang menghapuskan aku? Apakah kamu tahu berapa harganya untukmu? Biarkan saya memberi tahu Anda. Garis keturunan penyihir Nanyang kami pasti akan membunuh seluruh keluarga Anda." Bab 5279. Ruan sedikit histeris saat ini. Saya pasti akan membuat Anda mengerti bahwa apa yang Anda lakukan hari ini adalah keputusan terburuk dalam hidup Anda. Pada saat ini, Marcos Ruan mengertakkan gigi. Kebenciannya mencapai ekstrim. Pada saat yang sama, dia juga memiliki beberapa penyesalan di hatinya. Dia menyesali mengapa dia adalah burung awal ini. Selama dia merasa nyaman, dia akan mendapat bagian dari kredit setelah ini berhasil. Sekarang dia dihapuskan. Bahkan jika dia bisa memenangkan Harvey York pada akhirnya, dia masih bisa mendapatkan keuntungan apapun. Penyihir Nanyang siap membuat masalah denganku. Harvey York tampak meremehkan. Kembalilah dan minta Raja Paul Ruan untuk melihat apakah dia berani. Setelah mengatakan ini, Harvey York mengabaikan Marcos Ruan, yang telah dihapuskan. Dia mengeluarkan tisu dan menyekat tangannya. Lalu berkata dengan ringan, "Siapa lagi? Jika Anda hanya memiliki kemampuan ini hari ini, tampaknya Anda tidak hanya tidak dapat menegakkan keadilan di mulut Anda. Kamu harus memberiku penjelasan yang memuaskan. Saudara York, jangan banyak bicara." Pada saat ini, Neiderkach, yang telah lama terdiam, akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia mengeluarkan pil dan menelannya, lalu melangkah maju dengan tangan di punggungnya. Meskipun Neiderkach bukan seniman bela diri tertinggi di negara pulauku, dia juga pelayan keluarga Kach. Apakah itu untuk kemuliaan keluarga Kach? Atau untuk keadilan wanita tertua kita? Saya akan berjuang dengan seluruh kekuatan saya hari ini dan membuat Anda membayar untuk apa yang telah Anda lakukan. Pada saat ini, Neiderkach memiliki ekspresi megah di wajahnya. Bahkan, dia sangat pengecut. Hanya saja kali ini melawan Harvey York. Bagaimanapun, penduduk pulau adalah yang utama, dan Hall of Longevity adalah suplemennya. Dalam keadaan ini, jika tidak ada penduduk pulau yang keluar untuk bertarung sampai mati, maka mungkin moral barisan mereka akan benar-benar ditekan oleh Harvey York. Dalam hal ini, akan sangat mustahil untuk mencapai tujuan ini. Jadi saat ini, Neiderkach hanya bisa berdiri sendiri. Harvey York menghela napas dan berkata, "Apakah penduduk pulau begitu pengecut? Jika aku tidak salah, ada beberapa pemain besar yang bersembunyi di belakangmu, kan? Aku tidak keluar untuk melawanku. Tapi biarkan kamu Neiderkach datang dan mati duluan. Untungnya, mereka bisa melihat gerakanku dari belakang. Apakah menurutmu ini masuk akal?" Ekspresi tenang Harvey York menggerogoti tujuan tembakan Neiderkach, yang membuat kelopak mata Neiderkach melompat tak terkendali. "Tentu saja masuk akal. Hancurkan kamu Harvey York. Negara pulauku bisa mendapatkan manfaat tertinggi. Jenius muda sepertimu, untuk negara kepulauan kita, adalah orang yang harus dibunuh. Dan kamu tidak perlu alasan apapun." Suara itu jatuh. Neiderkach mengambil langkah maju. Tanpa omong kosong, dia langsung mengeluarkan pedang panjang negara pulau di pinggangnya, dan menyapu ke depan. Pisaunya sederhana, cepat dan akurat. Tidak ada yang mewah, tetapi hanya menjadi cepat, kejam, dan akurat. Itu sudah menunjukkan bahwa Neiderkach telah berlatih di negara Pulau Kendo selama bertahun-tahun, dan telah keluar dari caranya sendiri. Jika Anda memberinya waktu lagi, mungkin dia memiliki kesempatan untuk menjadi generasi God of War.
Set, Neiderkach datang tepat di depan Harvey York. Dan hiruk-pikuk yang menyapu laut menekan ke arah wajah Harvey York. Harvey York menjentikkan jarinya dan mendarat di lampu pedang. Cong, suara renyah menyebar dalam sekejap. Dan berpusat di tempat di mana keduanya saling menyerang. Gelombang udara menyebar ke segala arah. Harvey York berkedip dan mundur setengah langkah. Bab 5280. Setelah mundur setengah langkah, Harvey York menghela nafas dan berkata, generasi setengah langkah Dewa Perang benar-benar belajar menggunakan narkoba. Jika Anda penduduk pulau meninggalkan obat, apakah itu tidak akan berhasil? Meskipun Harvey York telah menghitung kekuatan Neiderkach, dia tidak menyangka bahwa kekuatannya 30% lebih tinggi dari yang diharapkan ketika dia baru saja menembak. Ditambah dengan kemerahan di mata Neiderkach saat ini. Sikap haus darah. Tidak ada penjelasan lain selain meminum obat. Meskipun Harvey York tahu bahwa negara kepulauan telah menyerap esensi ninjutsu, yin dan yang, mantra dan seni bela diri negara pulau, dan memang telah meneliti banyak hal aneh. Hanya saja tidak terduga bahwa bahkan karakter kuat di negara pulau akan menggunakan hal-hal ini. Namun, ini juga membuktikan dari sisi bahwa hati penduduk pulau yang mati di musim panas tidak akan mati. Hal gila apapun dapat dilakukan untuk tujuan ini. Datang lagi. Melihat Harvey York hanya mundur setengah langkah, mata Neiderkach membeku. Kemudian dia mendengus dingin, bergerak setengah langkah, dan menebas pisau panjang negara pulau di tangannya lagi. Secepat listrik yang dingin, ganas seperti guntur. Pada saat ini, Neiderkach benar-benar membawa kendo negara pulau secara ekstrim. Setiap pisau memiliki sedikit rasa yang tajam dan mematikan. Bahkan untuk memaksimalkan ilmu pedangnya, Neiderkach langsung menyerahkan pertahanannya. Bahkan jika dia mati, dia ingin meretas Harvey York di sini terlebih dahulu. Harvey York tidak melanjutkan menembak kali ini, tetapi sesekali menoleh ke samping, mundur, dan memiringkan kepalanya. Dia tidak banyak bergerak, tapi dia selalu menghindari serangan mematikan Neiderkach dalam hitungan detik. Melihat bahwa serangan terus-menerusnya tidak berpengaruh, ekspresi Neiderkach sedikit berubah, dan dia berguling di tempat pada saat berikutnya, menggunakan postur yang sangat aneh untuk menembakkan pedangnya ke arah Harvey York. Dentang-dentang, Harvey York tidak bisa menghindarinya sepenuhnya kali ini. Tetapi dia tidak menggunakan senjatanya, tetapi hanya menjentikkannya beberapa kali, yang mengejutkan serangan terus-menerus Neiderkach. Pada saat ini, Harvey York menendang dan jatuh ke hati Neiderkach. Neiderkach harus memblokir dengan pisau horizontal. Tetapi meskipun demikian, kekuatan besar itu mengejutkannya untuk berguling beberapa meter di tempat. Setelah berguling dan merangkak berdiri, Neiderkach melihat kelopak mata Harvey York berkedut, dan matanya penuh kejutan. Dia tahu bahwa Harvey York sangat kuat. Lagi pula, dia bisa mengalahkan satu generasi God of War. Bagaimana mungkin dia tidak begitu kuat? Tapi Neiderkach mengatakan bahwa setelah minum obat, dia pasti akan bisa bertarung dengan adil dengan Dewa Perang biasa untuk sementara waktu. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa meskipun dia menggunakan teknik pisau sapu yang jahat, dia masih tidak bisa melukai Harvey York sedikit pun. Martial Dao adalah tentang yang dan kekakuan tertinggi. Yang disebut seni bela diri di dunia semuanya kuat dan tak terkalahkan. Tetapi cepat dan tak terkalahkan. Inilah yang mereka katakan. Bakatmu bagus. Tetapi kamu telah mempelajari ilmu pedang yang menyeramkan ini. Bagaimana kamu bisa mengerahkan semua kekuatanmu? Harvey York berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Neiderkach. Tapi itu benar. Seni bela diri di negara pulaumu pada awalnya berpusat pada racun jahat. Dan tentu saja tidak terlalu banyak hal jujur yang bisa kamu pelajari. Yah, karena kamu masih memiliki bakat.
Biarkan aku mengajarimu cara menggunakan pisau. Saat berbicara, Harvey York mengulurkan tangan kanannya. Di belakang, Rahel Hardy mengeluarkan pisau tang dari pinggangnya dan melemparkannya ke tangan Harvey York. Harvey York memegang bunga pisau di tangannya. Dan pada saat berikutnya dia terkekeh. Pisau panjang itu langsung terhunus. Dan menebas ke arah tempat wajah Neiderkach berada. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.